Blackbeard tanpa diragukan lagi adalah penjahat terhebat di One Piece, yang mewujudkan apa arti sebenarnya dari seorang bajak laut. Dan saya tahu ini kedengarannya gila karena Luffy adalah tokoh utama, tapi saya sungguh-sungguh berpikir bahwa Blackbeard adalah orang yang saat ini paling dekat untuk menjadi raja bajak laut. Maksudku pikirkanlah itu, dia menakutkan, dia kuat, dan dia adalah bajak laut ganas yang tampaknya akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya sendiri. Ingat, dia telah membunuh ayahnya sendiri, melawan Shanks, dan saat ini dia berkeliaran di lautan untuk mendapatkan semua poneglyph. Jadi, saya jadi bertanya-tanya akhir-akhir ini, seberapa dekat sebenarnya Blackbeard dalam menemukan Laugh Tale? Karena kita tahu bahwa semua Yonko sedang berlomba menuju ke Laugh Tale, dan Shanks serta Luffy sudah sangat dekat dengan harta karun itu. Saya tidak akan mengatakan Marshal the Teach tidak sedekat mereka dalam menemukan Laugh Tale. Tapi ayolah, Marshal the Teach juga harus berada di ambang kejayaan di sini. Maksudku dia adalah pria jahat yang ditakdirkan untuk melawan Luffy di perang terakhir. Mari kita benar-benar menguji semua itu di sini dan benar-benar mencari tahu apakah Blackbeard saat ini memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkan One Piece dan apa seluruh rencana nantinya. Dan menurut saya ada 5 hal yang benar-benar dibutuhkan oleh siapapun yang ingin memiliki One Piece dan menjadi raja bajak laut. Dan kelima hal itu adalah kekuatan, kru yang kuat, poneglyph dan cara membaca poneglyph. Kemudian ada satu hal khusus yang sangat rahasia yang akan saya bicarakan di akhir, yang menurut saya banyak orang cenderung lupa setiap kali kita membicarakan hal ini. Jadi, Marshal the Teach, apakah Anda pikir Anda sungguh-sungguh mampu? Baiklah, kalau begitu, kalau menyangkut kekuatan, Blackbeard jelas sangat kuat. Maksudku, menurutku hal ini sering terabaikan, tapi dialah orang yang pada dasarnya membuat Shanks memiliki bekas luka permanen di wajahnya dan secara aktif menjadi orang yang dipandang Shanks sebagai ancaman terbesar di lautan saat ini. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran kalian, tapi bagi saya, itu benar-benar sebuah pemikiran yang sangat menakutkan. Karena itu artinya tanpa buah iblis yang gila dan tanpa haki tingkat dewa, pria ini masih punya semacam trik yang bisa melukai Shanks. Kecuali saat itu dia benar-benar memiliki kemampuan haki tingkat dewa dan kita tidak pernah mengetahuinya. Tentu saja, dia harus bertahan sangat lama atau setidaknya punya sesuatu yang sangat licik yang membuatnya bisa bertahan saat berinteraksi dengan Shanks, yang kita tahu secara umum Shanks adalah pria yang sangat kejam. Serius, orang ini baru saja menghentikan perang puncak hanya dengan mampir saja. Ia dianggap oleh Kaido sebagai salah satu yang terhebat, dan Shanks bahkan menghabisi bajak laut Kid yang tak berguna dengan hadiah 3 miliar berry yang baru saja bertengkar dengan Big Mom sepanjang malam beberapa minggu sebelumnya, dan semuanya berakhir begitu saja. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah dia jelas ada di level yang melampaui rata-rata Yonko dan Blackbeard berhasil selamat dari semua itu. Tidak hanya itu, dia juga meninggalkan bekas luka yang besar pada wajah Shanks. Sekarang, saya akan katakan bahwa saya cukup yakin bahwa di suatu tempat, jauh di dalam dibalik wajah anehnya dan kekonyolannya, dia memiliki sesuatu yang sangat gelap dan sangat kuat di samping buah iblis kegelapannya. Tapi kita sudah tahu itu, karena dia benar-benar punya 2 buah iblis paling rusak yang pernah ada. Dan mengingat kau hanya boleh punya 1 buah iblis dalam satu waktu, ini berarti bahwa Blackbeard 100% punya semacam kekuatan spesial lain yang memungkinkannya melakukan itu. Marco misalnya berspekulasi tentang tubuh istimewanya, dan meski kita masih belum tahu apa sebenarnya artinya, kita tahu satu hal yang pasti, hal itu menjadikan Blackbeard salah satu bajak laut terkuat yang pernah ada. Seperti di mana dia sekarang dapat membelah lautan dan menghancurkan seluruh pulau dengan kekuatan gempa-gempanya, dan kemudian terus maju dan menciptakan lubang hitam, dan bahkan meniadakan kekuatan buah iblis dengan kemampuan buah kegelapannya. Ditambah lagi, melihat fakta-faktanya, dia sebenarnya tidak seburuk itu dalam hal rekor menang dan kalah. Maksudku, karena alasan tertentu orang-orang selalu berpikir kalau dia penipu, dan menurutku itu mungkin berasal dari ketidakhadirannya dan ketakutannya terhadap Seraphim ketika mereka diperkenalkan. Namun seperti yang kita lihat, bahkan Luffy dan Zoro tidak mampu begitu saja mengalahkan para malaikat jahat itu saat mereka pertama kali melawannya di Pulau Egghead. Jadi ketika saya benar-benar menuliskan semua pertarungan yang melibatkan Blackbeard, kita dapat melihat di sini bahwa dia mampu mengalahkan orang-orang seperti Law, Boa Hancock, pasukan revolusioner dan bahkan semua bajak laut Shirohige yang tersisa secara bersamaan. Sebenarnya, selagi kita membahas topik itu, masih belum diketahui secara pasti mengapa Blackbeard berusaha mengincar buah iblis milik Boa Hancock, atau mengapa ia ingin menjadi raja yang diakui pemerintah dunia. Tapi berdasarkan rencananya sebelumnya yang ingin menjadi si Chibukai agar dapat mengakses Impel Down, kurasa dia pasti punya rencana jahat di balik layar sekali lagi. Jadi menurutku tidak salah jika kukatakan, Blackbeard, kau memiliki kekuatan Tuhan dan anime di pihakmu. Dan menurutku, bagian yang paling menakutkan dari dirinya adalah potensinya yang tampaknya tidak terbatas. Pria ini terus mengejar buah iblis dan mengalahkan petarung kuat, dan jika dia benar-benar dapat memakan buah iblis ketiga seperti buah dewa bulan atau zona mistis seperti yang diasumsikan oleh beberapa ahli teori dia akan berada pada level berikutnya yang benar-benar rusak. Baiklah, tetapi sekarang saya telah menetapkan, saya pikir bahwa Blackbeard memiliki gerakan-gerakan hebat dan kekuatan dahsyat yang dibutuhkannya, tetapi semua itu tidak berarti apa-apa jika krunya tidak bersemangat. Maksudku kita tahu bahwa Roger misalnya memiliki salah satu kru terhebat di lautan dan orang yang paling dekat dengan One Piece. Shirohige memiliki armada besar yang mampu menyerang Marineford,
Ditambah lagi, tampaknya Rocks juga merupakan seseorang yang mengejar One Piece. Dan saya cukup yakin akan hal ini berdasarkan fakta bahwa Sengoku menyebutnya sebagai orang yang melakukan tabu terbesar di dunia. Dan maksud saya harap kalian setuju bahwa pilihan kata ini secara khusus digunakan dalam karya One Piece, karena hampir selalu digunakan untuk menggambarkan tindakan mengejar sejarah yang sebenarnya. Dan tentu saja kita sudah tahu bahwa Rocks memiliki kru yang tidak ada duanya di luar sana. Jadi ini menunjukkan bahwa dia juga akan berpikir bahwa kelompok yang kuat sangat diperlukan untuk sampai ke Laugh Tale. Pada akhirnya, pada titik ini Anda memang membutuhkan sekutu yang sangat kuat untuk dapat mengklaim One Piece. Jadi pertanyaan untuk video ini adalah apakah Blackbeard benar-benar memiliki kru yang tepat di pihaknya untuk memenuhi tujuan ini? Dan jawaban singkatnya adalah, ya, tentu saja. Karena kru Blackbeard mungkin secara harfiah merupakan kelompok orang paling hancur yang berlayar di lautan lepas saat ini, selain mungkin seperti Shanks itu sendiri. Dan karena kita telah membahas bahwa Shanks si rambut merah di sini tampaknya tidak terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri untuk mengalahkan Marshal the Teach. Izinkan saya berbicara sebentar tentang beberapa pemukul terberat di sini, dan saya pikir Anda akan mengerti apa yang sebenarnya saya bicarakan. Sebagai permulaan, dia punya Fan Augur di sini, seorang penembak jitu yang mampu mengenai sasaran bermil-mil jauhnya dan kemudian berteleportasi dengan buah wapu-wapu miliknya. Visionnya juga sangat sempurna, terlihat dari ia menembak 3 burung dari jarak yang sangat jauh dan bahkan dapat berkomentar bahwa salah satu dari burung tersebut belum mati. Berikutnya, kita juga punya Shiryu, mantan kepala sipir Impel Down. Nah, dari jabatannya saja, saya rasa dia benar-benar karakter yang broken karena beberapa pejuang terkuat sepanjang masa di lautan seperti Shiki, Jinbei, dan bahkan Es semuanya terkunci di level terendah dan dia yang menjaga mereka. Dan izinkan saya mengingatkan Anda bahwa orang ini dianggap cukup kuat untuk menangani tingkat ancaman tersebut. Belum lagi kepala sipir penjara lainnya yang pernah kita lihat. Penggantinya, Magellan. Dia langsung membunuh semua orang termasuk Blackbeard sebenarnya selama alur cerita yang sama. Serius, orang ini mungkin memiliki kekuatan yang melampaui level Laksamana. Dan kita tahu bahwa Shiryu mungkin setara bahkan mungkin lebih kuat dari Magellan. Selain itu, Shiryu juga merupakan salah satu karakter yang paling pandai bersembunyi, terbukti dari kemampuannya menyelinap di Impel Down bahkan sebelum ia menerima buah iblis gilanya. Buah Suke-Suke no Mi itu buah yang membuatnya menjadi pendekar pedang yang tak terlihat. Baiklah, jadi sekarang kita telah membahas apa saja yang sebenarnya dibutuhkan Blackbeard dan krunya agar mampu mengklaim One Piece berdasarkan tokoh sejarah dan kru mereka. Namun sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih sulit dilakukan jika Anda ingin mendapatkan harta karun itu. Karena seperti halnya harta karun apapun, pertama-tama Anda perlu menemukan peta, yang dalam kasus ini adalah 4 rod poneglyph raksasa. Pada dasarnya, di sepanjang red line, terdapat 4 blok merah raksasa yang bersama-sama mengungkapkan lokasi Laugh Tale yang merupakan pulau terakhir. Dan menurut Roger, disinilah bagian itu sendiri disembunyikan. Jadi kelihatannya cukup mudah pada pandangan pertama, Anda tahu, temukan balok-baloknya, pergi ke pulau dan dapatkan harta karunnya. Mudah sekali. Yah, tidak juga. Maksudku, sayangnya tidak juga, karena blok-blok ini tersembunyi di tempat yang benar-benar liar. Seperti di atas seekor gajah raksasa yang membawa seluruh bangsa di punggungnya yang menyembunyikan salah satu poneglyph dan yang berkeliaran di lautan. Tidak seorang pun tahu di mana itu, dan saya sebelumnya sudah menyinggungnya. Tetapi bagian yang sangat penting dari masalah ini adalah fakta bahwa sepertinya Rocks the Sebek adalah seseorang yang sebelumnya juga mencari One Piece. Dan mengapa itu menjadi masalah besar? Nah, menurutku, dilema besar di sini adalah jika memang demikian, atau mungkin hanya karena Roger banyak mantan bajak laut yang kebetulan mencuri dan menyembunyikan poneglyph untuk diri mereka sendiri setelah Roger meninggal. Misalnya, Big Mom dan Kaido keduanya memiliki poneglyph yang tersembunyi di wilayah mereka. Yang berarti bahwa sebelumnya Anda perlu mengalahkan 2 Yonko terkuat yang ada untuk mendapatkan salah satu poneglyph ini. Dan anehnya, Blackbeard tampaknya tidak mampu melakukannya atau memang tidak mau melakukannya. Jadi dia cukup terlantar untuk waktu yang lama ketika tiba saatnya memiliki peta untuk menuju Laugh Tale. Maksudku dia jauh dari memiliki semua poneglyph, dan tidak memiliki peluang untuk mengklaim semua kekayaan serta ketenaran dan kekuasaan. Tapi tidak, ternyata dia hanya orang yang sangat jahat, bajak laut terbaik, dan baru saja mencuri semuanya. Atau lebih tepatnya, dia mencuri sisa-sisa poneglyph, yang merupakan salinan poneglyph yang telah ditulis ulang. Dia menghajar Law di sini lalu mengambil salinan poneglyph miliknya dari Zou, Big Mom, dan poneglyph Kaido selama insiden Pulau Egghead. Dan itu berarti bahwa Blackbeard seperti halnya Shanks dan Luffy, kini memiliki 3 dari 4 poneglyph yang diperlukan untuk mendapatkan One Piece. Atau saya kira saya akan mengatakan bahwa itulah masalahnya jika poneglyph terakhir tidak disembunyikan bersama lelaki misterius yang ditandai oleh api. Karena ia adalah seorang pengembara terkenal yang mengarungi lautan dalam kapal serba hitam, menciptakan pusaran air yang menghanguskan siapa saja yang mencoba mendekat. Dan karena tak seorang pun tahu siapa sebenarnya orang ini, bagian ini mungkin menjadi rintangan terbesar saat ini selama kisah terakhir bagi semua Yonko yang tersisa. Shiryu dan Aokiji percaya bahwa itu bisa jadi seorang marinir. Para ahli teori berpendapat bahwa itu mungkin Dragon atau Gaban, atau berdasarkan Elbaf bisa jadi itu adalah salah satu ksatria suci.
Sosok misterius di chapter 1121 yang tersebar tentang pesaing untuk mendapatkan One Piece tampaknya sangat mirip dengan doppelgangernya Shanks. Dan karena ada satu poneglyph yang hilang dan satu orang tersembunyi ini, tebakan saya adalah dia mungkin orang yang memilikinya dan itulah mengapa dia ikut serta dalam perebutan One Piece. Tapi yang ku tahu adalah siapapun yang berhasil mendapatkan poneglyph ini akan memperoleh keuntungan besar untuk mengklaim One Piece, dan Blackbeard tampaknya memiliki keunggulan dalam hal ini, mengingat dialah yang mencarinya bahkan sebelum Wano dimulai. Tetapi betapapun saya benci mengakuinya, bahkan mendapatkannya pun tetap tidak akan cukup bagi seseorang untuk menemukan Laugh Tale karena mereka masih memerlukan cara untuk menerjemahkan batu-batu ini. Karena semuanya ditulis menggunakan bahasa kuno yang hanya anggota klan Kozuki seperti Sukiyaki di sini yang bisa membaca dan menulisnya. Atau tentu saja, Nico Robin, yang mempelajari huruf-huruf kuno di Ohara, yang berarti bahwa tanpa salah satu orang yang sangat langka ini untuk dapat menguraikan peta tersebut sama sekali mustahil. Kecuali jika kebetulan ada anggota suku Tiga Mata bersama Anda. Sekelompok orang yang tampaknya dapat mengakses suara semua benda dan dengan demikian menguraikan poneglyph dengan cara itu. Dan ya, Anda dapat menebaknya, Anda sudah mengetahuinya. Blackbeard ternyata punya satu, dia menculiknya. Dan bersamanya, dia kini bisa dibilang paling dekat di antara siapapun sekarang untuk menemukan One Piece. Karena berkat Charlotte Pudding yang ditangkap oleh Kuzan, Blackbeard memiliki segalanya yang dibutuhkan setidaknya seseorang untuk mengklaim One Piece, kecuali satu poneglyph terakhir itu. Namun, saya sebutkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk menemukan One Piece itu daripada 4 langkah pertama sebelumnya, yaitu persyaratan rahasia kelima. Jadi, sebenarnya cukup sederhana. Anda perlu memiliki dorongan yang nyata. Dan saya tidak bercanda di sini. Tanpa kemauan dan semangat yang kuat, melakukan semua ini sama sekali mustahil. Dan saya pikir poin ini sekali lagi menjadi paling jelas di sampul akhir chapter 1121, di mana kita tampaknya melihat 12 kandidat paling mungkin untuk dapat mengklaim One Piece. Tentu saja, keempat Yonko kitalah yang mewujudkan tekad bajak laut lebih baik daripada siapapun. Jadi itu bukan kejutan besar. Tapi bukan itu saja, menurutku ini juga bisa jadi kesempatan bagus untuk membicarakan sesuatu yang selama ini sama sekali tidak ada dalam video ini, yaitu tekad T. Karena berdasarkan fakta bahwa Whitebeard, Big Mom, dan Kaido tidak secara aktif mengejar One Piece. Hal ini membuatku bertanya-tanya apakah tekad D juga diperlukan untuk mengklaim One Piece. Maksudku, kita tahu bahwa Roger secara aktif ingin memiliki anak yang pada akhirnya akan kembali ke Laugh Tale dan bahkan menikahi anggota klan D lainnya untuk mewujudkannya. Ditambah lagi, sejak Imu mengonfirmasi bahwa klan D terkait langsung dengan Joy Boy dan kerajaan kuno, dan karena kita tahu poneglyph adalah pesan langsung dari Joy Boy, mungkin saja kita benar-benar perlu memiliki tekad D di dalam diri kita untuk benar-benar menggunakan atau mengaktifkan apapun yang sebenarnya dari One Piece. Dan jika memang demikian, maka Marshall the Teach secara default sudah pasti lebih dekat untuk mengklaim harta karun ini dibandingkan seseorang yang bukan dari klan D seperti Kuzan atau Bagi. Baiklah, untuk saat ini saya akan katakan, tentu saja itu hanya spekulasi, dan sepertinya kemungkinan besar Anda hanya perlu memiliki haki yang sangat kuat dan dorongan yang sangat kuat untuk mengejar impian Anda.